semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, chandra kartika cemerlang, puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Angin yang hebat menderu, awan berarak dan mendung. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di ibadah Minggu, di minggu yang ketiga, di bulan yang kedua pada tahun 2021 ini. Karena pertolongan kita ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih-Nya selalu baru setiap pagi dan tidak pernah habis-habisnya rahmat-Nya bagi kita semua. Ibadah ini kita habiskan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, chandra kartika cemerlang, puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Angin yang hebat menderu, awan berarak dan mendung. Haleluya, haleluya. Cuaca yang cerah, musim penghujan marilah, puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, air yang murni dan jernih, penawar haus pembersih. Haleluya, haleluya. Hati penghangat penyenang, kagak periang dan terang, puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, mari bersama-sama dengan semua orang percaya dari segala zaman dan bersama-sama dengan mereka semua saat ini yang beribadah di semua tempat di muka bumi ini, kita mengakui pengakuan iman kita dengan sungguh-sungguh yakin dan percaya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa.
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar. Ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh, betapa
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba waktunya bagi kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama terlebih dahulu berdoa. Bapa kami akan mendengarkan firman. Berkatilah kami melalui firman-Mu, bersabdalah bagi kami dan biar firman-Mu menjadi pedoman bagi hidup kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Saya akan membacakan bagi kita semua hari ini firman Tuhan terambil dari Matius pasal yang ke-17. Ayat yang ke-24 sampai yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut biaya bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar biaya 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja di dunia ini memungut biaya pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Bapak Ibu, dari firman ini yang saya barusan membaca, bagi kita semua saya ingin berbicara tentang prinsip-prinsip Tuhan di dalam memberkati. Prinsip-prinsip Tuhan di dalam memberkati. Yang pertama, kalau kita melihat di ayat ini, di cerita ini, cerita yang sederhana, tapi ada keajaiban di situ karena memang Tuhan Yesus itu pembuat keajaiban. Jika Tuhan hadir di dalam hidup kita, Tuhan melakukan keajaiban. Keajaiban itu bisa banyak, Bapak Ibu. Keajaiban itu bukan berarti apa yang kita inginkan lalu kita dapatkan. Keajaiban itu juga bisa berarti kekuatan yang kita peroleh ketika kita menghadapi kesulitan. Itu juga keajaiban. Nah, keajaiban di sini kita melihat terjadi di dalam perjalanan cerita di ayat yang terakhir, ayat 27 yang kita sudah baca. Petrus disuruh membayar pajak, ditanyai, "Apakah gurumu bayar pajak?" Petrus agak bingung, bayar nggak ya, kira-kira begitu. Dan ketika Petrus jalan masuk, Tuhan Yesus bertanya, "Kira-kira bayar nggak? Yang bayar itu kita atau orang asing?" Dijawab, "Orang asing." "Oh, kalau gitu kita bebas. Tapi supaya kita jadi berkat, kita bayar." Nah, nanti kamu pergi mancing ikan yang pertama yang kamu dapat, di dalamnya ada uang 4 dirham, bayar untukmu dan untukku juga. Ada mujizat di situ. Prinsip yang pertama di dalam memberkati apa, Bapak Ibu? Prinsip yang pertama di dalam memberkati adalah Tuhan memberkati melalui apa yang kita sudah miliki. Perhatikan di sini. Tuhan memberkati melalui apa yang kita miliki. Artinya apa yang kita miliki, apa yang kita kerjakan, segala sesuatu Tuhan akan memberkati. Di sini ketika membutuhkan uang 2 dirham, Tuhan menyuruh Petrus untuk memancing. Ini sesuatu yang wajar. Petrus akrab dengan memancing karena Petrus memang nelayan. Petrus bukan penjual, Petrus bukan pedagang, Petrus bukan pemungut cukai, Petrus adalah nelayan. Dan kepada nelayan Tuhan Yesus menyuruh Petrus memancing. Jadi kita bisa melihat di sini Tuhan memakai pekerjaan Petrus yang sudah dikerjakannya sejak semula menjadi jalan berkatnya. Tidak aneh-aneh. Tuhan tidak menyuruh Petrus, "Sana, pergi panjat pohon, ambil buah banyak-banyak." Enggak, karena Petrus bukan pemanjat pohon. "Sana,
bertani sana, karena tanam gandum sana. Karena Petrus bukan penanam gandum. Sana bikin kain seperti Lydia yang ditemui oleh Paulus. Karena Petrus bukan pembuat kain. Petrus adalah nelayan, maka disuruh mancing, masuk akal. Bapak Ibu Saudara yang kita kasihi, apa yang kita kerjakan saat ini, apa yang ada di dalam diri kita saat ini, disitulah Tuhan akan memberkati kita. Kita semua manusia punya panggilan hidup. Kita semua punya panggilan hidup. Kita diberikan panggilan hidup itu lebih dari sekedar pekerjaan, Bapak Ibu. Pekerjaan adalah panggilan, bagian dari panggilan itu, panggilan hidup itu. Artinya Tuhan bisa memberkati dengan segala sesuatu yang kita ada pada saat ini. Tuhan tidak menyuruh kita lebih. Sampai kadang-kadang ada orang yang terlalu meragukan Tuhan. Dia sampai berpikir, ya tidak masalah mengerjakannya. Tetapi yang penting adalah nantikan Tuhan terlebih dahulu. Dengar suara Tuhan terlebih dahulu. Karena Tuhan akan memberikan berkat-Nya kepada kita sesuai dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kalau Tuhan menyuruh kita menjadi pedagang misalnya, lalu Tuhan tidak memberkati dagangan kita, maka Tuhan ngerjain kita. Kalau Tuhan menyuruh saya menjadi hamba Tuhan, saya percaya Tuhan akan memberkati saya sebagai hamba Tuhan dengan cara-cara yang unik, cara-cara yang menarik bagi hamba Tuhan. Kalau Tuhan memimpin hidup Bapak Ibu untuk menjadi apapun yang Bapak Ibu sedang kerjakan sekarang, maka Tuhan akan memberkati Bapak Ibu di situ. Firman Tuhan mengatakan, keturunannya bahkan tidak ada orang percaya yang meminta-minta. Prinsip berkat Tuhan adalah yang pertama, Tuhan memberkati di dalam apa yang kita sedang kerjakan sekarang. Saya juga ingin menegaskan bahwa apa yang kita kerjakan ini sudah dirancang oleh Tuhan. Sebelumnya Tuhan sudah mengarahkan kita sampai ke titik hidup kita saat ini. Artinya di sinilah Tuhan bisa memberikan kepada kita berkat. Orang yang tidak bekerja juga bisa mendapatkan berkat. Orang yang bekerja juga bisa mendapatkan berkat. Yang saya maksud dengan orang yang tidak bekerja adalah seperti misalnya Bapak Ibu Saudara yang memang sudah lewat dari usia kerja dan harus tinggal di rumah karena keterbatasan tubuh yang sudah lebih dari usia kerja. Maka Tuhan akan memberkati Bapak Ibu. Prinsip berkat yang kedua, Bapak Ibu. Prinsip berkat yang kedua adalah ini. Ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah mulutnya. Ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Itu bunyinya. Menarik di sini. Nah, di sini baru ada sesuatu yang bertentangan dengan akal pikiran kita. Kalau yang pertama tadi, Bapak Ibu Saudara, itu wajar. Kalau yang pertama tadi itu wajar. Tuhan memberkati sesuai dengan apa yang kita kerjakan pada saat ini. Meskipun kadang-kadang ada orang yang berpikir lain, dia berpikir siapa tahu aku salah. Kalau Bapak Ibu yakin hidup Bapak Ibu ada di dalam pimpinan Tuhan sampai hari ini, apa yang ada di tangan Bapak Ibu adalah hasil dari tuntunan Tuhan, maka Tuhan pasti akan menyediakan segala sesuatu. Berikutnya Bapak Ibu, yang kedua adalah Tuhan meminta kita mengikuti caranya. Kalau yang pertama tadi Tuhan memakai apa yang kita punya, yang kedua Tuhan meminta kita untuk mengikuti caranya. Cara kita, cara Petrus sebagai nelayan ketika dapat ketika dapat ikannya akan dijual untuk mendapatkan 4 dirham. Itu yang wajar. Tetapi Bapak Ibu melihat di sini, Tuhan tidak mengatakan ikan yang kau tangkap juallah.
Tapi Tuhan mengatakan seperti ini, ikan pertama yang kau tangkap, bukalah mulutnya. Beda di sini. Tuhan memakai cara kita, Tuhan memakai di dalam hidup kita, pekerjaan yang kita miliki, tetapi cara mengerjakannya dikerjakan sesuai dengan standar Tuhan. Tuhan menyuruh kita mengerjakan pekerjaan, Tuhan menyuruh Petrus mengerjakan pekerjaan yang dia bisa kerjakan, tetapi ketika dia dapat ikannya, dia tidak suruh jual ikannya seperti yang Petrus biasa kerjakan, tapi sama Tuhan suruh buka mulutnya. Aneh. Cara yang aneh. Saya waktu merenungkan firman ini, saya terkejut juga. Tuhan ini ada-ada saja. Cara yang biasa, sekali lagi saya menekankan, cara yang biasa itu dapat ikan dijual, tapi Petrus pasti mikir. Dan di sini dibilang ikan yang pertama, berarti ada ikan seterusnya, ada ikan sesudahnya. Siapa tahu kalau ikan yang banyak tadi dijual juga dapat 4 dirham. Tapi bukan itu cara yang Tuhan kehendaki. Tuhan ingin menunjukkan bahwa lewat apa yang sudah aku percayakan kepadamu Petrus, aku mau mengerjakan mujizat. Mujizat bisa terjadi dalam apa yang sedang kita kerjakan. Menarik Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu kerjakan sekarang? Apa yang Bapak Ibu Saudara kerjakan sekarang? Lewat itulah mujizat bisa terjadi. Prinsip berkat Tuhan sederhana. Tuhan meminta kita untuk mengerjakan apa yang sedang kita punya. Namun dengan apa yang sedang kita punya, Tuhan mau juga memakai caranya. Oleh sebab itu, mari kita mengerjakan apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita dengan sungguh-sungguh. Kalau Bapak Ibu harus bangun pagi-pagi setiap hari untuk bekerja, kerjakan itu dengan ucapan syukur. Karena Tuhan akan memberkati kita dengan apa yang kita tekuni, yang sudah dipercayakan kepada kita. Prinsip yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 27, tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka. Tetapi supaya kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka. Tuhan memberkati Petrus dengan 4 dirham. Itu supaya Petrus dan Tuhan Yesus tidak menjadi batu sandungan. Karena di depan sudah ditanya, apakah kamu dan gurumu tidak membayar 4 dirham? 4 dirham bea bait Allah. Tuhan Yesus dan Petrus sering pergi, dan murid-muridnya pasti ke bait Allah untuk bercerita, untuk mengajar. Dan kalau mereka hanya mengajar dan mengajar dan mengajar, tapi kemudian tidak menjadi berkat di dalam peraturan yang sudah berlaku, pasti orang akan mengatakan, wong ini mek iso ngomong tok, orang ini hanya bisa ngomong doang. Prinsip yang ketiga, setelah Tuhan memakai apa yang ada di tangan kita, Tuhan bekerja dengan caranya memakai apa yang ada di tangan kita. Yang ketiga, Tuhan juga menyatakan tujuan dari pekerjaan yang diberikan kepada kita. Dan tujuan itu adalah menjadi berkat bagi sesama. Apa yang ada di hidup kita, apa yang kita kerjakan seyogyanya, selain memenuhi kebutuhan kita, itu membuat hidup kita penuh dengan sukacita. Dan orang lain bisa melihat orang ini dipimpin Tuhan. Kadang-kadang ada pergumulan dalam hidup kita, dan kita menanti-nantikan berkat Tuhan. Dan ketika kita menanti-nantikan berkat Tuhan di dalam pekerjaan yang kita kerjakan secara rajin setiap hari, orang bisa melihat orang ini di dalamnya ada Tuhan. Orang ini hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara,
tujuan dari pekerjaan yang kita peroleh, keberadaan yang kita ada sekarang. Misalkan kita punya banyak waktu di rumah, misalkan kita meluangkan waktu di gereja, misalkan kita meluangkan waktu di tempat kerja. Tujuannya adalah menjadi berkat bagi sesama. Menjadi berkat itu membuat orang lain melihat Tuhan ada di dalam kita. Kalau Tuhan ada di dalam kita, yang kita kerjakan itu membuat orang tersenyum, membuat orang sukacita, membuat orang menemukan kebenaran, membuat orang melihat ini jalannya. Kalau di sini menjadi batu sandungan, tidak menjadi batu sandungan adalah memang melakukan apa yang wajib dilakukan. Prinsip Tuhan di dalam memberkati sederhana. Dia memakai apa yang dia memberkati kita dengan memakai apa yang kita sudah punya. Yang kedua, dia memberkati kita dengan caranya di dalam apa yang kita sudah punya. Dan yang ketiga, dia memberkati kita dengan tujuannya, yaitu menjadi berkat. Sudahkah kita menghayati ketiga prinsip berkat Tuhan ini? Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu. Kami mengucap syukur untuk kebesaran-Mu dan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk pekerjaan yang kami terima, apa yang kami lakukan setiap hari. Apapun itu kami ucapkan syukur, karena kami tahu disitulah kami bisa menemukan kepenuhan atas segala kebutuhan kami. Disitulah kami bisa melihat cara-Mu yang ajaib untuk memenuhinya. Disitulah kami bisa melihat tujuan Tuhan dan mencapai tujuan yang luar biasa, yaitu supaya nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tibalah kita untuk berdoa bagi pokok-pokok doa yang sudah ada bagi kita minggu ini. Mari kita naikkan doa kita dengan sungguh-sungguh yakin dan percaya, dengan sungguh-sungguh harap kepada Tuhan, dan menyerahkan kepadanya tentang waktu dan cara yang tepat seturut dengan kehendak dan kuasanya untuk menjawabnya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena firman-Mu sudah datang kepada kami. Tolonglah kami supaya kami bisa bekerja dengan baik. Dan saat ini kami ikut berbahagia dengan Ibu Kartini dan Saudara Benhard yang sudah Engkau jagai, yang sudah Engkau berkati selama 1 tahun lagi. Tuhan, kasih-Mu besar bagi mereka berdua. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kiranya sepanjang tahun yang akan datang Tuhan akan terus memelihara dan memberkati, mendengar dan menjawab setiap doa mereka, bahkan di sepanjang waktu. Kami bersyukur ya Bapa, kami memohon kiranya Tuhan menjadikan tahun depan ini sebagai tahun jawaban doa. Tuhan menjadikan tahun yang ke depan ini sebagai tahun yang penuh sukacita dan damai sejahtera serta perlindungan Tuhan. Kami juga mengingat saudara-saudari kami yang sedang sakit dimanapun mereka berada, kerabat, sahabat, orang tua, anak, cucu, menantu, atau siapapun juga. Kiranya Tuhan akan menjamah, memberi kekuatan, memberi kesehatan, memberi damai sejahtera, kesembuhan dan pemulihan yang sempurna. Kami berdoa untuk organisasi, untuk perlengkapan ibadah Minggu Pentakosta yang dikerjakan bersama-sama Northeast, ACKH dan gereja-gereja Kristen sehamburg. Tuhan berkatilah Tuhan Yesus perlengkapan ibadah minggu dan pelaksanaan ibadah ini di dalam tangan kuasa-Mu. Engkau memberkati supaya ibadah ini mendatangkan berkat, menumbuhkan kepada kami kedewasaan,
Kami bisa bersekutu dengan saudara seiman, semakin erat persekutuan kami. Dan kami juga bisa mendengar firman-Mu disampaikan. Kami bisa memuji dan bisa juga terlibat di dalam pekerjaan Tuhan yang sedang dikerjakan di sana. Bapa, kami berdoa buat pemerintah Jerman di dalam mengatasi COVID-19. Kiranya Tuhan akan memberkati pemerintah di Jerman, sehingga Tuhan pandemi ini bisa segera berlalu, sehingga Tuhan kehidupan seperti sedia kala bisa segera terlaksana. Dan Bapa, kami memohon kiranya semua warga juga bisa berperan serta aktif seperti yang diharapkan dan diatur oleh pemerintah. Doa yang sama kami naikkan untuk bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan juga memberkati pemerintah dan rakyat di bangsa kami, supaya ada kerukunan antar umat beragama, supaya Tuhan ada kekuatan, supaya ada kelepasan dari berbagai-bagai bencana yang sering terjadi di bangsa ini. Bapa, kami berdoa untuk keluarga Bapak mantan konjen yang di Hamburg, Bapak Simatupang yang sedang berduka cita di Jakarta. Kami berdoa kiranya Tuhan akan menguatkan keluarga ini, karena keluarga ini sudah ditinggalkan oleh ibu yang terkasih, Ibu Evelyn Simanjuntak. Kami berdoa, Tuhan berikanlah damai sejahtera-Mu, berikanlah penghiburan-Mu yang melampaui segala akal. Hari-hari awal, waktu-waktu awal ketika ditinggalkan ini pasti terasa sangat berat. Dampingilah beliau Tuhan dan seluruh keluarga, hiburkanlah melewati waktu-waktu ini. Dan kami berdoa kiranya Tuhan akan menyertai mereka senantiasa. Tuhan, kami bersyukur atas rahmat-Mu. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
tibalah kita di penghujung ibadah. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah memberkati kita, memimpin ibadah kita. Mari kita mengakhiri ibadah ini. Tuhan, kami berterima kasih untuk ibadah yang sudah kami laksanakan. Kiranya ibadah kami berkenan di hadapan. Di sepanjang minggu ini Tuhan, kami memohon berkat penyertaan. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan berikan keberhasilan. Kami percaya Tuhan akan selalu menyertai kami. Berkatilah kami Tuhan. Jadikanlah kami pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang kami perbuat berhasil. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua, mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus selalu menyertai.